Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Dalam perbincangan sebuah akun YouTube, dua punggawa Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Tom Haye, mengaku jika harus memilih mereka menyukai kick-off pertandingan malam di tanah air. Pada laga melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang berlangsung sore hari, Tom Haye mengaku dirinya tidak nyaman dengan suhu dan cuaca saat itu. Tom Haye mengaku sudah mencoba untuk mengatasi cuaca tropis di Indonesia, terutama Jakarta. Namun, situasi di lapangan itu tak dipungkirinya memang sulit bermain sore hari. Serupa dengan Tom Haye, Ivar Jenner pun mengatakan mulanya dia merasakan kesulitan menghadapi cuaca tropis yang begitu panas di Indonesia saat bertanding. Seperti Tom Haye, dia mengatakan ada perbedaan besar bila kick-off malam dan sore di Indonesia bagi dirinya. Seiring waktu, Ivar Jenner pun mengaku sudah mulai beradaptasi dengan cuaca di Indonesia saat bermain di tanah air. Tapi dia sepakat dengan Tom Haye jika harus memilih, dirinya lebih suka kick-off di malam hari. Kritikan pedas kepada para pemain kerap terjadi usai Timnas Indonesia kalah atau bermain buruk. Namun Tom Haye saat ditanya soal cara menghadapi kritik pedas dari fans Timnas Indonesia, ia bercermin dari pengalaman panjangnya selama berkarir di dunia sepak bola. Karena menurutnya kritikan sudah jadi bagian dalam karir sebagai pesepak bola. Yang terpenting dari kritikan di media sosial adalah bagaimana hal tersebut tidak mempengaruhi performa di atas lapangan. Dirinya pun mengapresiasi adanya kritikan untuk performa seorang pemain sepak bola profesional. Meski begitu, pemain yang oleh supporter Timnas Indonesia dijuluki Profesor ini mengaku bakal selalu fokus kepada diri sendiri. Tom Haye sendiri tidak boleh fokus kepada hal lain yang bakal mempengaruhi performanya di lapangan. Hernando Ari buka suara ihwal blunder yang sempat dilakukannya pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Timnas Irak beberapa waktu yang lalu. Penjaga gawang Timnas Indonesia ini membeberkan alasannya mengontrol bola yang berubah blunder tersebut. Menurut Hernando, ia memiliki maksud khusus dengan tak langsung menghalau bola back pass ini. Ia berharap upaya ini mendatangkan momentum bagi skuad Garuda agar bisa melancarkan serangan balik. Menurut Hernando, tak mudah bagi dirinya menerima kenyataan membuat blunder pada laga sepenting itu. Bahkan kiper Persebaya Surabaya ini mengaku kejadian ini sampai masuk ke alam bawah sadarnya. Ia sempat mengalami mimpi buruk akibat blunder ini. Namun menurut Hernando, saat ini ia sudah bangkit. Kejadian itu justru membuatnya kian kuat dan juga tegar. Pelatih FC Dallas Peter Luccin memberikan pujian kepada kiper Indonesia Martin Paes. Ia membuat 8 penyelamatan gemilang saat lawan ST Louis City dalam pertandingan MLS di Stadion Toyota, tepatnya pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Dallas memang menang 2-0 atas ST Louis. Meski begitu, tim berjulukan Toros ini juga patut berterima kasih kepada kiper Martin Paes. Pasalnya penjaga gawang yang baru saja mendapatkan paspor Indonesia telah membuat 8 penyelamatan penting. ST Louis sendiri berada di peringkat ke-11 klasemen, di atas Dallas yang tampil mendominasi dengan sejumlah peluang. Akan tetapi peluang-peluang itu banyak kandas di tangan Martin Paes. Paes menggagalkan peluang emas Noki Vitorisen pada menit ke-30, kemudian menepis tendangan Joao Klaus pada menit ke-38. Berbagai peluang gol tim tamu juga dimentahkan Paes pada babak kedua. Untuk itu pelatih sementara FC Dallas Peter Luccin pun berterima kasih kepada Paes yang tampil begitu gemilang sehingga membuat ST Louis frustasi dalam laga ini. Pemain Belanda berdarah Indonesia, Damien van Dijk punya potensi untuk menjadi satu lagi yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat tim merah putih. Damien van Dijk sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bogor. Sang pemain pun tidak membantah ketertarikannya untuk bisa memperkuat tim merah putih karena merasa situasinya dengan ayah yang berasal dari Bogor bisa mempermudahnya untuk menjadi WNI. Damien van Dijk sendiri juga mengaku tidak memikirkan tentang persaingan atau bisa mendapatkan tempat di skuad utama andai nanti bisa membela Timnas Indonesia. Karena menurutnya sebuah tim yang bagus justru memiliki kedalaman skuad yang baik, bukan mementingkan persaingan di antara para pemainnya. Bicara mengenai banyak pemain kelahiran Belanda yang kini memperkuat Timnas Indonesia,
Ternyata Damien Van Dijk juga tak mengenal semuanya. Hanya Ivar Jenner yang sejauh ini dikenalnya. Sementara dari beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di lini pertahanan skuad Garuda, rupanya Damien Van Dijk menaruh perhatian kepada JIZ. Pemain kelahiran Belanda yang kini berkarir di Liga Italia bersama Venezia, yang mana baru saja promosi ke Serie A Liga Italia. Hernando Aris Sutaryadi buka suara soal target masa depan karirnya di lapangan hijau. Kiper utama timnas Indonesia ini mengungkapkan keinginannya untuk bisa merumput di luar negeri. Menurut Hernando, ia memendam hasrat untuk bisa bermain di kompetisi luar negeri. Namun, menurut kiper berusia 21 tahun ini, ia akan menuntaskan kontraknya lebih dulu bersama Persebaya, di mana diketahui kontraknya sendiri baru akan habis pada 2025 mendatang. Hernando menyebut ada negara yang menjadi tujuannya untuk melabuhkan karirnya di luar negeri. Negara tersebut adalah Jepang. Namun menurut Hernando, Jepang merupakan tujuan terakhirnya. Sebelumnya, ia ingin memulai dari kompetisi yang lebih dekat dengan kompetisi Indonesia, yakni Thailand. Indonesia kembali menjadi tuan rumah turnamen usia muda Piala AFF U16 2024 yang dijadwalkan akan dimulai pada 21 sampai dengan 4 Juli mendatang. Melansir dari laman resmi PSSI, setidaknya ada 2 pemain diaspora yang pada akhirnya masuk dalam daftar Garuda Asia. Mereka adalah Matthew Baker dan Lucas Rafael. Sebagai informasi, Matthew Baker merupakan pemain yang berkarir di Australia, yaitu Melbourne City U16. Ia berposisi sebagai bek dan juga gelandang. Sedangkan Lucas Rafael merupakan pemain diaspora yang bermain untuk klub Amerika Serikat The Anza Force. Posisinya adalah gelandang. Adapun untuk Piala AFF U16 2024 sendiri, PSSI menyiapkan 2 venue, yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Dalam turnamen kali ini, Timnas Indonesia U16 Asuhan Nova Arianto tergabung di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Nah, Garuda Asia saat ini berstatus sebagai juara bertahan. Di turnamen sebelumnya, Timnas Indonesia U16 yang diisi Iqbal Kwijage dan kawan-kawan berhasil meraih juara. Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mendapatkan kabar buruk karena bakal didebak klubnya FC Groningen. Ragnar Oratmangun sejatinya masih memiliki kontrak dengan FC Groningen sampai Juni tahun mendatang. Akan tetapi ia tidak masuk dalam rencana klubnya. Musim lalu saja pemain berusia 26 tahun ini dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Ia memang berhasil main dalam 27 pertandingan tapi hanya menyumbangkan 1 assist. Oleh sebab itulah Fortuna Sittard yang punya opsi untuk mempermanenkan penyerang Timnas Indonesia justru mengembalikannya ke FC Groningen. Kabar Ragnar Oratmangun yang terdampak dari FC Groningen sendiri pun lantas menjadi sorotan netizen tanah air di media sosial. Banyak dari mereka yang mewanti-wantinya agar tidak pindah ke Liga 1 Indonesia.